Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiah Najamulida dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan melanjutkan modul ke-6 yaitu dengan materi menghubungkan antar VLAN. Nah, menghubungkan antar VLAN ini tuh ada beberapa materi yang akan dijelaskan atau dipraktekkan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya itu ada apa saja sih gitu yang praktek dan pengertiannya. Yang pertama itu konfigurasi inter VLAN routing, ada konfigurasi DHCP server pada router, switch layer 2 dan switch layer 3, konfigurasi switch virtual interface, dan yang kelima konfigurasi IP address dan pengemudi SVI atau dan DHCP server pada MLS, dan yang ketujuh soal VLAN, 8 bahas soal pengujian ping dan DHCP, yang ke-9 bahas soal VLAN dan trunking, dan terakhir bahas soal VLAN routing. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian konfigurasi inter VLAN routing. Apa sih konfigurasi inter VLAN routing itu? Yaitu proses pengatur komunikasi antar perangkat yang berada di VLAN berbeda dengan bantuan router atau switch layer 3. Yang kedua, yaitu pengertian konfigurasi DHCP server pada router. Pengaturan router agar berfungsi sebagai penyedia IP address otomatis atau DHCP server bagi perangkat dalam jaringan. Selanjutnya adalah konfigurasi switch virtual interface atau SVI, yaitu pengaturan interface virtual pada switch yang diberi alamat IP digunakan untuk manajemen switch atau sebagai gateway VLAN. Dan yang terakhir adalah DHCP server pada MLS atau multi-layer switch, yaitu pengaturan switch layer 3 agar berfungsi sebagai DHCP server yang memberikan IP address otomatis ke host dalam VLAN. Oke, kita lanjut saja untuk ke praktek konfigurasi inter VLAN routing. Oke, di video kali ini kita akan mencoba belajar apa itu inter VLAN routing. Saya jelaskan kembali, inter VLAN routing itu menghubungkan antara network yang berbeda agar bisa berkomunikasi. Karena video sebelumnya itu kita sudah belajar bahwa di VLAN 10 itu dengan IP-nya itu 10.0 dan VLAN 20 yaitu IP-nya 20.0. Itu tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, karena sudah beda network juga. Nah, untuk bisa menghubungkan network tersebut, kita membutuhkan yang namanya router. Oke, kita klik network device, kita ke router, kita bakal pakai yang paling ujung. Terus ini, lalu kita akan hubungkan menggunakan kabel. Hubungkan. Lalu setelah itu bisa dilihat ya bahwa di sini itu interface-nya FA00 sudah terhubung pada switch ruangan 1. Nah, nanti menghubungkannya itu cukup satu switch saja. Sebelum kita konfigurasi routernya, kita jabarkan dulu apa saja yang akan dikonfigurasi, yaitu kita akan mengonfigurasi IP address-nya. Jadi kita ketikkan dulu VLAN 1 IP-nya 192.168.1.0/24. VLAN 10 IP-nya 192.168.10.0/24. Dan untuk yang VLAN 20 IP-nya 192.168.20.0/24. Nah, ini untuk IP yang akan kita konfigurasikan. Nah, kita klik router, masuk ke mode CLI. Lalu kalau ada kayak gini, kita jawab aja no, enter. Lalu kita masuk ke mode privilege, yaitu enable. Lalu masuk ke mode global configuration, yaitu ini komennya. Nah, kita tuh masuk ke interface FA00, yaitu interface FA00. Karena yang nyambung ke switch itu FA00. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini tandanya itu merah. Artinya itu belum nyala interface-nya. Nah, cara untuk menyalakannya itu kita ketikkan no shutdown. Nah, ini bisa dilihat ya sudah berubah jadi hijau. Berarti artinya itu udah up atau sudah berjalan dengan lancar. Oke, kita langsung saja konfigurasi IP-nya, yaitu kita masukkan di sini. Kita masukkan IP address
192.168.255.255.255.0. Enter. Lalu kita ketikkan do show interface brief. Oke, kita buat lagi, kita ketikkan tadi salah, kita kurang IP, do show IP interface brief. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa FA00 itu sudah masuk, yaitu IP-nya 192.168.1.1. Nah, kita langsung saja konfigurasi VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini karena tidak ada interface yang terhubungnya, maksudnya itu kita harus mencoba sub interface untuk VLAN 10. Nah, kita coba masukkan, caranya itu kita exit dulu. Exit, lalu kita ketikkan interface FA00.10. Titik 10 ini artinya kita membuat sub interface pada FA00. Lalu enter. Lalu setelah itu kita masukkan command itu encapsulation dot 1q titik dot 1q 10. Nah, itu command ini artinya adalah interface FA00.10 ini akan dimasukkan pada VLAN 10. Lalu enter. Lalu kita ketikkan IP address 192.168.255.255.255.0. Lalu enter. Kita lihat, cek do show IP interface brief. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sini FA00.10 itu IP-nya sudah ada 192.168.10.1 dan statusnya juga up untuk VLAN 10. Oke, kita lanjut untuk VLAN 20 ya. Kita ketik exit, lalu kita ketikkan interface FA00.20. Enter. Lalu kita ketikkan lagi IP address-nya encapsulation dot 1q 20. Enter. Lalu ketikkan IP address-nya, IP address 192.168.255.255.0. Enter. Lalu exit. Lalu kita cek ya, do show IP interface brief. Nah, di sini juga sudah ada FA00.20-nya IP-nya 192.168.20.1 dan statusnya sudah up. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi PC-nya dan apa yang harus dikonfigurasi PC itu yaitu ini. Kita buka PC 0 ini, terus ke desktop, lalu kita masukkan IP configuration, yaitu kita masukkan default gateway-nya, yaitu default gateway-nya itu ini ya, IP yang sudah dikonfigurasi di router ini, yaitu kita di VLAN 10, yaitu 192.168.10.0/24. Kita buka lagi PC-nya, terus desktop kita ketikkan 192.168.10.1. Nah, karena di sini default gateway-nya 10.1 dan di sini IP address-nya sama, jadi kita ganti dulu jadi 10.20. Oke, kita ini, terus kita ke sini lagi, kita ketikkan default gateway-nya lagi 192.168.10.1. Kita copy dulu. Oke, sudah. Lalu kita ke PC2, terakhir di VLAN 10. Ke desktop, IP configuration, lalu kita ketikkan 192.168.10.1. Oke, itu untuk VLAN 10.
Oke, selanjutnya kita akan coba di VLAN 20. Kita buka PC3, lalu kita klik desktop, IP configuration, kita ganti di sini default gateway-nya itu 192.168.20.1. Nah, karena di sini sama ujungnya itu, kita ganti di sini IP-nya itu 20.20. Oke, selesai. Terus kita copy dulu biar tidak capek ngetiknya. Lalu kita sini masukin desktop, IP configuration. Ini dan ke PC kelima dan PC terakhir di VLAN 20. Oke, itu untuk di VLAN 20 dan VLAN 10 kita sudah konfigurasi di PC-PC-nya masing-masing. Oke, itulah cara untuk konfigurasi inter VLAN routing. Oke, selanjutnya kita akan coba konfigurasi DHCP server router. Nah, kemarin kan kita sudah belajar yaitu konfigurasi inter VLAN routing. Nah, itu tuh harus mengetikkan IP-nya satu persatu. Namun, untuk konfigurasi DHCP server itu tidak perlu mengetikkan satu persatu. Karena DHCP server itu langsung dapat IP-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke router, ke CLI, lalu kita ketikkan di sini, masukkan ke mode global configuration dulu. Kita ketikkan ini. Lalu enter, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, teman-teman, untuk VLAN 10-nya itu bebas menggunakan nama apa saja. Nah, artinya IP DHCP pool ini itu akan dipakai di VLAN 10. Setelah itu enter, lalu kita masukkan IP-nya, network-nya yang akan dipakai pada DHCP pool VLAN 10, yaitu network 192.168.1.0, maaf. Lalu kita ketikkan 255.255.255.0. Nah, kali ini kita pakai 10.0 karena ini tuh udah IP network. Setelah itu enter, lalu kita membutuhkan yang namanya gateway. Nah, gateway-nya itu kita ketikkan default router 192.168.10.1. Nah, gateway ini hanya masukkan IP saja, tidak perlu memakai subnet mask yang ini. Lalu itu enter. Mau kita klik tipe ya guys, default router 192.168.10.1, enter. Oke, langsung saja kita masukkan DNS servernya, DNS server. Nah, untuk DNS server ini kalian bisa pakai yang 8.8.8 ini atau bisa pakai IP internetnya. Namun kali ini kita akan menggunakan 8.8.8. Itu adalah namanya IP Google. Nah, lalu kita enter, lalu kita exit. Oke, selesai itu untuk konfigurasi pada DHCP server VLAN 10. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi DHCP server VLAN 20. Kita ketikkan dulu IP DHCP VLAN 20. Lalu kita enter, lalu kita masukkan IP networknya yaitu network 192.168.20.0. Lalu kita pakai subnet masknya 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu kita akan masukkan gateway-nya yaitu default router 192.168.20.1. Lalu enter. Lalu kita masukkan, maaf itu tipe lagi, default router 192.168.20.1, enter. Lalu kita masukkan DNS server, DNS server 8.8.8.8. Lalu kita exit, enter. Oke, ini untuk konfigurasi DHCP server VLAN 20. Selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN 1. Masuk lagi ke ini, terus kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 1, enter. Lalu kita ketikkan
192.168.1.1, maaf, 255.255.255.0. Enter lagi, lalu kita masukkan gateway-nya, yaitu default router 192.168.1.1. Enter, lalu kita masukin DNS-nya, DNS server 8.8.8.8. Exit. Oke, ini sudah dikonfigurasi semua dari VLAN 1 sampai VLAN 20. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan lanjut bikin soal. Nah, kali ini kita akan mencoba bikin soalnya. Misalkan di sini kita mempunyai 3 switch. Tengah 2, ini 3. Lalu di sini kita ada router juga. Kita pakai yang muncul di sini. Itu di tengah-tengah. Coba geser ya, tengah. Lalu di sini juga kita membuat piece-nya itu banyak. Sekitar berapa ya? Sebentar. Tuh. 2, 3, 4. Oke, sebentar saya rapikan dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan dari router ke switch 1. Dari router ke switch 1, lalu dari switch 1 ke switch 2, dan switch 3. Oke, setelah itu kita akan blok ininya. Ini itu VLAN 10. Ini juga VLAN 10, lalu ini itu VLAN 20, ini juga VLAN 20, ini VLAN 30, dan ini VLAN 30 juga, dan ini VLAN 40, dan ini VLAN 50. Oke, setelah itu kita coba hubungkan kabel PC ke switch-nya ya. Kita coba hubungkan kabelnya dari PC 1 ke switch sini, sambungkan semuanya sini, lalu ini, maaf, kita sambungkan dulu semuanya ke semua kabelnya ya. Yang tengah juga sambungan ke yang tengah. Yang terakhir kita sambung lalu yang sebelah sini. Oke, ini terakhir, ini kotak yang terakhir. Oke, ini semuanya udah disambungin. Kita akan coba tambahkan teks ya di sininya. Yaitu kita tambahin teksnya di sini itu VLAN 10, dan ini juga VLAN 10, yang ini VLAN 20, yang ini juga VLAN 20, yang ini VLAN 30, yang ini juga VLAN 30, dan yang ini itu VLAN-nya 40, dan yang paling bawah itu VLAN-nya 50. Oke, kita rapiin dulu sebentar ya.
fun 50, ini fun 40, dan ini fun 30, 20, dan ini fun 10. Oke. Nah, setelah itu kita akan tambahin teks untuk IP-nya. Di sini fun 10 itu fun 10 itu IP-nya 10.10.10.0/24. Lalu untuk fun 20-nya yaitu 20.20.20.0/24. Fun 30-nya 30.30.30.0/24. Lalu yang fun 40 yaitu 40.40.40.0/24. Lalu fun 50 yang terakhir itu 50.50.50.0/24. Oke, itu untuk untuk IP-nya. Ini. Oke, gitu ya teman-teman, ini untuk membuat soal. Selanjutnya kita akan bahas soal ini. Oke, di sini kita akan coba konfigurasi switch-nya ya. Kita di sini dulu, kita mode CLI, enable, mode ke global configuration. Lalu kita ketikkan fun 10, fun 20, fun 30, fun 40, dan fun 50. Enter, lalu kita ketikkan do show fun brief. Enter. Nah, di sini baru dilihat ya bahwa fun 10, 20, 30, 40 sudah aktif. Selanjutnya kita ke switch yang di tengah ini. Enter lagi, mode privilege, mode configuration. Lalu masukkan fun 10, fun 20, fun 30, fun 40, dan terakhir adalah fun 50. Ntar kita do show fun brief. Nah, di sini juga aktif ya, 10, 20, 30, 40 nya udah aktif. Oke, kita next yang fun di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Mode ke privilege, configuration, lalu fun 10, fun 20, fun 30, fun 40, dan fun 50. Lalu do show fun brief. Bahwa di sini sudah aktif semua ya, 10, 20, 30, 40, 50 nya sudah aktif. Oke, kita masukin dulu di switch yang pertama ini, kita exit dulu. Lalu kita masukin di sini interface range. Kita lihat dulu interface berapa. Ini interface VC10 itu FA04 dan VC11 itu FA05. Berarti interface range FA04 dan 5. Enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 40. Mohon maaf, di typo, switch port access VLAN 40. Bentar, lalu kita di sini exit. Selanjutnya kita akan buat yang fun 50. Kita lihat dulu fun 50 itu interface-nya itu FA06 dan FA07. Berarti interface 6 dan 7. Kita masukin dulu di sini interface range FA itu berapa? FA 6 dan 7. FA06 dan 7. Enter, lalu kita ketikkan switch port
mode akses, lalu switch port akses VLAN 50. Enter. Lalu kita lihat ya, do show VLAN brief. Oke, kita sini besarin dulu. Oh, di sini lihat ya bahwa VLAN 40 itu adalah FA04 dan 05 dan VLAN 50 itu adalah 06 dan 07. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di switch yang pertama, switch atau switch 0. Kita sini exit dulu. Lalu kita akan mode terang dulu FA01-nya itu yang ini ya. Lalu kita ketikkan interface FA01 untuk switch port mode terang. Lalu exit lagi. Lalu kita langsung saja masukin interface-nya, yaitu yang di sini itu FA03 dan FA02, berarti FA02 dan 03. Kita ketikkan di sini interface FA02 dan 3. Mohon maaf ya, kita kurang range interface range FA02 3. Enter. Lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu exit. Nanti kita akan buat yang interface yang VLAN 20 ini. Kita tekan dulu interface range FA. Kita lihat dulu ini interface 4, ini 5, ini 6, ini 7. Berarti interface 5 sampai 7. Interface 5 sampai 7. Lalu kita lagi switch port mode akses. Mohon maaf. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Enter. Lalu kita exit. Lalu kita sekarang buat yang VLAN 30 yang ini. Kita katakan dulu interface range FA0. Kita lihat dulu di sini FA berapa. Mohon maaf, ini FA08, FA09, 10 dan 11. Berarti 8 sampai 11. FA8 sampai 11. Enter. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Enter. Oke, ini sudah di switch yang 0 atau switch yang sebelah kiri. Lalu kita akan switch yang kedua atau switch yang sebelah kanan atau paling ujung. Oke, saya lupa, kita cek dulu ya. Di sini kita exit. Kita coba do show VLAN brief. Oke, bisa dilihat ya di sini bahwa FA10, 20, 30 ini sudah ada IP-nya. Yaitu FA02, 05, 6, 7, dan 8, 9, 10, 11. Oke, di sini kita akan konfigurasi routernya, yaitu kita ketikkan interface FA00, lalu no shutdown, berarti box itu pasti hijau ininya, pasti hijau, berubah menjadi hijau. Lalu di sini kita exit, lalu kita masukkan interface FA00.10, lalu encapsulation.1q10, dan IP address-nya itu adalah 10.10.10.1.255.255.255.0. Lalu kita masukin, kita exit dulu. Lalu kita masukin interface FA0.20, lalu encapsulation.1q20. Berarti itu sudah masuk ke VLAN 20, yaitu IP address-nya 20.20.1.255.255.255.0. Enter. Lalu exit lagi, kita akan buat yaitu VLAN 30. Interface FA0.20,
0.30 encapsulation.1q30, lalu IP address-nya 30.30.1.255.255.0, enter, exit. Lalu kita sekarang buat yang IP-nya VLAN-nya VLAN 40, yaitu interface FA00.40, enter. Lalu encapsulation.1q40, enter. Lalu IP address-nya 30.30.30.1, lalu 255.255.0. Maaf, berarti IP address nih salah 40. IP address-nya 40.40.40.1 255.255.255. Enter, lalu exit. Kita buat yang terakhir, yaitu interface FA00.50, enter. Lalu encapsulation.1q50, enter. Lalu IP address-nya 50.50.1.255.255.255.0, enter. Lalu kita cek, yaitu do show IP interface brief, enter. Nah, lihat sini FA00-nya nggak ada IP-nya, itu belum ada. FA010-nya udah ada, FA20 udah ada, FA30 ada, 40 juga sudah ada, dan sudah up semua. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP-nya. Di sini kita exit dulu. Lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, enter. Lalu kita ketikkan networknya atau IP-nya, yaitu networknya 10.10.255.255.0, enter. Lalu default router 10.10.10.1, lalu DNS servernya 8.8.8, lalu exit. Lalu kita sekarang bikin yang VLAN 20, IP DHCP pool VLAN 20, enter. Lalu networknya 20.20.0.255.255.255.0, enter. Lalu default routernya 20.20.20.1, enter. Lalu DNS servernya 8.8.8.8, enter. Lalu exit. Sekarang kita buat yang VLAN 30, IP DHCP pool VLAN 30, enter. Lalu network ya 30.30.30.0.255.255.255.0, enter. Lalu default router 30.30.30.1, enter. Lalu DNS-nya 8.8.8, enter. Lalu exit lagi. Kita buat yang 40, IP DHCP pool VLAN 40, enter. Lalu network 40.40.0.255.255.0, enter. Lalu default routernya 40.40.1, enter. Lalu DNS servernya
888 enter, lalu exit lagi dan kita buat yang terakhir yaitu IP DHCP pool VLAN 50, networknya 50 enter, lalu default router 50 1 enter, lalu DNS servernya 8.8.8, maaf, DNS server 8.8.8.8, lalu exit. Oke, kita sudah mencoba konfigurasi DHCP routernya. Oke, di sini kita konfigurasi di CLI di switch 0, kita N, mode privilege, lalu kita mode global configuration, lalu kita ketikkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya di VLAN 10 dan VLAN 20, 30, 40, 50. Kita tinggal masukkan FA-nya saja. Di sini kita buat dulu terangnya dulu di switch yang satu, switch di tengah, yaitu kita ketikkan di sini exit dulu, lalu interface range FA 01 sampai 3, lalu switch port mode terang, kita cek do show interface terang. Nah, di sini sudah lihat ya bahwa FA1-nya sudah ada, 2 dan 3-nya sudah ada juga, di sini juga sudah ada ya. Selanjutnya kita di IP yang sebelah sini, kita akan coba dulu di mode terang dulu ya. Kita configuration, lalu kita interface FA 01 ini ya, 01 switch port mode terang, lalu exit. Setelah kita masukin yaitu interface range FA 0, ya kita harus apa ya, ini ini FA 02 dan ini FA 03, berarti 2 dan 3, lalu kita ketikkan lagi switch port mode access, switch port access VLAN 10, enter, lalu kita exit. Lalu kita sekarang buat yang VLAN 20, interface range FA 0, berapa kita lihat dulu ya, ini interface 4, 5, 6 dan dan 7, berarti dari sini berarti dari 4, berarti FA4 sampai 7, 4 sampai 7, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20, enter, lalu kita exit. Lalu sekarang kita buat yang VLAN 30, interface range FA, kita lihat dulu, ini FA 08, 09, 10, dan terakhir 11, berarti dari 8 sampai 11, sama seperti yang switch pertama, lalu switch 0, 8 sampai 11, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 30, enter, lalu kita cek do show VLAN brief, enter. Oke, bisa dilihat ya di sini ya sudah ada VLAN 10, 20 dan 30.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi menghubungkan antar VLAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.